Young women, wow, wonderfully made. Yes, we are. Selamat pagi para sister semuanya. Jumpa lagi dalam renungan pagi. Tema pada pagi hari ini adalah mengampuni haruslah. Sebelumnya kita mau baca firman Tuhan. Kita mau ambil di Matius 6 ayat 12 dikatakan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Para sister semuanya, adakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Nggak ada ya, semua berbuat dosa ya, sepakat. Sebelum kita berbicara mengenai dosa, para sister kita semua, Anda dan saya, kita adalah orang-orang yang sudah tahu akan rencana penciptaan Tuhan atas Anda dan saya. Tuhan mau agar kita dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada, teman, keluarga, pekerjaan, kampus, whatever, dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang yang mempraktekkan karakter Allah. Kita adalah orang-orang yang membawa karakter Allah dalam kita berbicara, kita bersikap, kita bertindak, dan sebagainya. Setuju? Harus. Nah, masalahnya banyak sekali di antara kita, atau mungkin termasuk Anda dan saya, kita semua sister pernah ataupun sedang ataupun jangan sampai ke depannya ya, bahwa kita nggak bisa lagi dalam kehidupan sehari-hari kita mempraktekkan karakter Allah. Kita nggak bisa lagi penuh kasih, penuh sabar, penyayang, pengampun, pemurah. Kita nggak bisa. Kenapa? Salah satu sebab yang boleh terjadi, yang menyebabkan itu semua adalah karena ada sesuatu di dalam diri kita yang nggak beres. Kenapa? Ada luka di dalam diri kita ya, bukan luka panu atau luka tergores. Ada luka di dalam hati kita para sister. Mungkin kita bisa marah, kecewa, sebel, kesel, benci, dendam, ataupun galau dan sebagainya. Sehingga itu semua yang ada di dalam diri kita yang membuat kita dalam keseharian bisa jutek lah, bisa bete lah, bisa galau lah, bisa pemarah lah, bisa nyebelin, bisa ngeselin. Sehingga pada saat kita berbicara, ngomongnya itu orang bilang setajam silet. Cara pandangnya tuh wow, dikit-dikit ya karena aku begini, dikit-dikit itu begini, dikit-dikit aduh, terjadi gesekan di mana-mana, terjadi perselisihan di mana-mana. Karena apa? Karena kita punya luka hati. Dan pada saat kita punya luka hati, hati kita nggak utuh buat Tuhan, karakter Allah nggak utuh, ya kita nggak bisa deh jadi wanitanya Allah. Kita nggak bisa deh mempraktekkan karakter Allah. Kita nggak bisa membuat orang di sekitar kita merasakan ada Allah di dalam diri kita. Mereka mungkin kesel lihat kita, sebel lihat kita. Mungkin mereka sering tersinggung dengan perbuatan kita. Nah, para sister, itu semua nggak ada baiknya. Udah orang lihat kita nggak ada baiknya, dan terutama itu juga merugikan diri kita sendiri. Maka satu-satunya jalan, saya katakan ya, satu-satunya jalan yang harus kita lakukan adalah kita mengampuni orang yang melukai hati kita. Wow, pasti ada yang mengatakan, kok enak diampuni, keenakan dia diampuni, dia kan jahat, dia kan yang buat masalah, dia kan buat aku sakit, dia buat aku marah, dia buat aku begini, dan begini. Itu mungkin betul. Ya, saya tidak mengatakan salah, tetapi coba lihat dampaknya buat kita. Yang pertama, tadi firman Tuhan mengatakan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sister semuanya, Anda dan saya, kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam sepanjang hidup kita, kita membutuhkan yang namanya pengampunan dari Tuhan. Kalau kita nggak mengampuni, terus kita minta ampun. Wah, dikatakan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Sister semuanya, bro and sis semuanya, pada saat kita tidak mengampuni dosa orang, kita ada dosa loh di dalam diri kita. Pada saat kita benci dengan seseorang, kita berbuat dosa loh dalam diri kita. Pada saat kita marah, nggak mau mengampuni, atau kita punya pikiran jelek, atau bahkan kita mengatakan hal-hal yang jelek, wait,
kita berbuat dosa dalam diri kita. Otomatis kita berbuat dosa. Oke, kita minta ampun, Tuhan Maha Pengampun. Tapi begitu selesai kita minta ampun, kita kembali punya pikiran jahat, kita kembali punya perkataan yang jahat, kita kembali punya dendam. Kembali kita sudah berbuat dosa. Para sister semuanya, bro and sis, kita semua ingin berdoa sama Tuhan. Benar? Kita mempunyai pergumulan, kita mempunyai permintaan, kita mempunyai apapun. Kalau kita berdosa, Tuhan mengatakan, yang menghalangi antara aku dan engkau adalah segala dosamu. Dosa kita menghalangi perjumpaan kita dengan Allah. Dosa membuat kita tidak lagi bisa menjadi wanitanya Allah. Dosa membuat kita tidak lagi bisa mempraktekkan karakter Allah. Apakah itu yang Anda mau? Apakah itu yang kita mau? Gak bisa kan? Gak boleh kan? Maka jalan satu-satunya adalah mengampuni. Itu bukan pilihan, itu bukan tawaran, tetapi itu adalah keharusan. Kita gak mau minta tolong Tuhan. Tuhan tolong aku gak mampu mengampuni. Tolong aku Tuhan, tolong. Minta supaya Roh Kudus melembutkan hati kita. Minta supaya Roh Kudus mengobati hati kita. Minta supaya Roh Kudus yang memulihkan kita. Para sister semuanya, pada saat kita bersandar kepada Tuhan, pada saat kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, gak ada yang namanya mustahil. Tuhan bekerja, di situ jalan keluar. Saya mau bersharing. Sejak kecil saya punya masalah dengan mama saya. Dia menolak saya, dan hubungan kami sampai hari ini pun dia nggak ada yang namanya nggak ingat saya lah dalam tanda petik seperti itu. Bahkan pada saat mama saya masuk ICU atau dia stroke, dalam keadaan tidak sadar pun dia tidak mengingat saya, hanya anak yang lain yang dia ingat. Sampai segitunya ya. Bahkan dalam keadaan pikun pun dia memanggil nama saya, tetapi dia memanggil nama saya begitu saya tunjukkan, ini mah bukan. Dia cari anak kecil. Ya whatever lah. Saudara terkasih, dalam keseharian saya berusaha terus mengampuni mama saya. Dalam keseharian mama saya udah tua. Dari dulu sifatnya keras, ngeselin, nyebelin, suka nyakitin saya selalu always. Bahkan pada saat sakit pun seperti itu. Kalau dia masuk rumah sakit, siapa yang repot? Saya yang jaga, saya yang mengeluarkan semua biaya, saya yang mengurusi, saya menyediakan segala sesuatu, waktu dan semua saya. Tetapi pada saat dia ngeselin tuh saya ikut kesel. Saya hampir gak sabar begitu ya. Saya itu berusaha mengampuni, berusaha sabar. Tapi selalu gagal, selalu saya berusaha. Jatuh bangun. Kira-kira 3 bulan yang lalu kembali mama saya stroke. Dia kejang-kejang begini dan gak sadar masuk ICU. Singkat cerita, setelah di rumah sakit sekian 8 hari, dia pulang ke rumah saya. Walaupun udah agak pulih, itu menyebelinnya luar biasa, ngeselinnya luar biasa. Tetapi yang luar biasa Tuhan, yang saya katakan yang luar biasa Tuhan, hari itu, saat itu saya mendapat rahmat, hikmat, saya percaya itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Sehingga nggak ada rasa sebel sedikit pun, sehingga nggak ada kemarahan sedikit pun pada saat mama saya bertingkah, pada saat mama saya aneh-aneh dan rewanya setengah mati, saya malah bisa ketawa loh. Saya bisa ketawa, saya tetap bisa meladeni dia, saya tetap menjaga dia dan saya ketawa. Saya happy aja, saya nggak sadar. Beberapa hari setelah kejadian itu saya baru ingat, saya nggak marah loh, saya nggak sebel loh, saya nggak kesel loh. Dan saya katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang memampukan saya. Bro and sis semuanya, pengampunan bukan karena kita mampu atau tidak. Pengampunan adalah keputusan, mau atau tidak. Pada saat kita mohon bantuan Roh Kudus akan memampukan. Dan pada saat dalam hati kita nggak ada sesuatu yang negatif, kita akan happy. Kita akan bisa mempraktekkan karakter Allah. Kita akan bisa menyalurkan kasih Allah untuk orang-orang di sekitar kita. Jangan simpan sampah dalam diri kita, dalam hati kita. Mengampuni haruslah. Tuhan memberkati.